kalian tahu tentang pesugihan ini? Dia minta tumbal kepala sapi. Tapi kalau kalian lupa, tumbalnya adalah nyawa kalian sendiri. Wifi bakal nemenin kalian 10 menit ke depan. Kampung ini cukup terkenal di era 2000-an karena penduduknya memang sangat makmur. Disclaimer, semua tempat dan nama di cerita ini akan disamarkan untuk menjaga hal-hal yang gak diinginkan. Kita panggil aja Sam. Sam ini tinggal di sebuah desa di mana mayoritas penduduknya tuh ngelakuin pesugihan Babegog. Konon, wujud dari Babegog ini tuh manusia berwajah kata. Pesugihan ini bisa datengin kekayaan hanya dengan waktu 7 hari aja. Jadi si Sam ini tuh nyeritain pengalaman dia sewaktu dia itu masih tinggal di desanya itu. Awalnya desanya Sam ini tuh tergolong tertinggal dan ekonominya minim. Penghasilan mereka didapat dari perkebunan sayur dan teh aja. Keluarga Sam juga tergolong keluarga yang sederhana juga, sama dengan penduduk-penduduk lainnya. Hingga terjadi musim paceklik, di mana hujan terus-menerus mengguyur desa itu, membuat tanaman mereka gagal panen karena busuk. Singkat cerita, tetua adat di situ memberi sebuah pengumuman untuk warga sekitar agar panenannya ini bisa lancar. Di mana tetua ini tuh bilang bahwa mereka harus memberikan sebuah persembahan ke Babegog ini. Tetua itu juga bilang kalau krisis yang menimpa desa itu disebabkan penduduk desa yang gak mau kasih persembahan ke sosok itu. Alhasil penduduk desa yang putus asa memilih untuk mendengarkan tetua adat di sana. Malamnya, warga desa berbondong-bondong menuju ke hutan yang dikeramatkan dengan membawa sesajen dan persembahan berupa kepala sapi yang masih segar. Tetua itu bilang setiap satu rumah yang ikut persembahan harus membawa kepala sapi sendiri. Hingga masa paceklik pun telah selesai, perekonomian warga mulai lancar kembali, bahkan bisa panen bertonton sayur dan teh. Dengan seperti itu, warga semakin percaya bahwa dengan melakukan persembahan itu, perekonomian mereka itu bisa kembali seperti sekarang ini. Namun, keluarga Sam ini tuh memilih untuk tidak ikut melakukan persembahan. Bapaknya Sam ini gak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Dia percaya bahwa memang yang di ataslah yang membagi rezeki, bukan sosok yang disembah oleh warga di sana. Setiap tahun warga desa akan berbondong-bondong menuju ke hutan yang dikeramatkan itu dengan memakai baju serba putih dan membawa sesajen serta persembahan kepala sapi. Sam yang saat itu remaja, tentunya jiwa penasarannya itu cukup tinggi. Alhasil, Sam ini diam-diam mengikuti para warga di belakang. Singkat cerita, upacara persembahan pun dimulai. Tetua adat memimpin acara dengan membacakan mantra-mantra khusus. Setelah pembacaan mantra itu, sesajen dan persembahan diletakkan di bawah pohon besar. Saat penduduk desa ini duduk melingkar, Sam ngeliat dengan jelas bahwa ada makhluk tinggi besar bermata merah dan berwajah seperti katak, yang dimana sosok itu muncul dari balik pohon dan memakan kepala-kepala sapi itu. Sam yang ngeliat itu merasa mual dan memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Sampai 3 hari Sam ini tuh gak selera makan karena makhluk yang dilihatnya saat itu. Kebetulan Sam ini tuh memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal gaib. Singkat cerita, warga di sana sudah mulai hidup glamor. Bahkan ada yang punya 4 mobil di garasi rumahnya. Hanya keluarga Sam ajalah dan 2 orang kepala keluarga lainnya yang hidupnya masih sederhana. Setiap tahun warga desa melakukan persembahan itu tanpa mereka sadari bahwa sosok ini yang mereka kasih sajen ini meminta tumbal berupa nyawa manusia.
Sehingga satu persatu anggota keluarga yang memuja sosok itu meninggal dengan cara yang cukup tragis. Suatu malam, waktu Sam pulang dari belajar kelompok, Sam melihat makhluk yang sama seperti di hutan waktu itu, sedang masuk ke dalam salah satu rumah tetangganya. Kebetulan rumah tetangganya itu berdekatan dengan rumah Sam. Jadi kalau dia itu mau menuju ke rumahnya, dia melewati rumah tetangganya itu. Besok paginya tersiar kabar bahwa semua anggota keluarga tetangganya itu menghilang secara misterius. Hanya ada percikan darah yang sudah mengering di lantai. Tentunya ini sangat membuat warga itu ketakutan dengan tragedi seperti ini. Teror semakin berlanjut. Setiap malam, keluarga Sam menaburkan garam di sekeliling rumah. Garam itu sudah dibacakan doa-doa. Singkat cerita, malam ini Sam yang belum bisa tidur mendengar teriakan dari tetangga sebelah rumahnya. Sam yang ketakutan memilih bersembunyi di balik selimutnya. Keesokan paginya terdengar kabar lagi bahwa tetangga di depan rumahnya ini ditemukan meninggal dengan badan bersimbah darah. Sam yang ketakutan mengajak ayah dan ibunya untuk pindah dari desa itu karena dianggap desa itu sudah tidak aman. Orang tua Sam ini yang juga memiliki rasa takut menuruti permintaan Sam. Dan akhirnya mereka pindah di kampung halaman ayahnya di Jawa Timur. Sam kini bekerja di Bandung, Jawa Barat, sementara orang tuanya tinggal di Jawa Timur dengan mata pencarian yang sama seperti dulu, yaitu menanam sayur. Bertahun-tahun sudah Sam gak dengar lagi gimana desa kelahirannya itu sekarang. Hingga pada suatu hari, teman masa kecilnya itu DM di sosial media milik Sam. Dia menginfokan bahwa desa kelahirannya kini sudah menjadi kampung mati. Gak ada yang berani lagi tinggal atau kembali di kampung itu. Konon katanya, sosok itu masih mengincar nyawa siapa saja yang datang maupun tinggal di sana. Itu dia kisah dari Sam, serem juga ya kisahnya. Kalau aku tinggal di sana mungkin aku udah trauma sampai sekarang. Buat kalian yang mau kirim cerita, bisa kirim lewat email ada di kolom deskripsi. Gue Vi pamit undur diri.